Jagat media sosial mendadak berisik ketika sebuah unggahan anonim muncul dan langsung menyebar seperti api disiram bensin. Unggahan itu tak menyebut nama secara terang-terangan, namun petunjuk yang diselipkan terlalu spesifik untuk diabaikan. Publik langsung mengaitkannya dengan sosok Shandy Aulia, artis yang selama ini dikenal jauh dari gosip murahan. Justru karena citra itulah, isu ini terasa semakin mengagetkan. Potongan visual yang disebut-sebut sebagai petunjuk awal mulai beredar luas. Dari sudut pengambilan gambar hingga narasi yang menyertainya, semuanya memancing spekulasi liar. Warganet berlomba-lomba menjadi detektif dadakan, menguliti setiap detail kecil yang dianggap janggal. Dalam hitungan jam, nama Shandy Aulia pun menduduki daftar teratas perbincangan panas. Yang membuat situasi kian memanas, unggahan tersebut menyebut adanya keterkaitan dengan seorang pejabat berpengaruh. Tak ada nama, tak ada jabatan resmi, namun deskripsi yang disematkan membuat publik merasa kenal. Dugaan demi dugaan bermunculan, dan isu yang awalnya samar berubah menjadi gosip besar yang sulit dibendung. Di titik inilah cerita mulai terasa berbahaya. Bukan lagi sekadar rumor biasa, melainkan isu yang berpotensi mengguncang reputasi. Pertanyaannya, apakah ini hanya sensasi yang sengaja dimainkan, atau awal dari terbongkarnya sebuah cerita yang selama ini tersembunyi rapat? Publik belum mendapat jawaban, dan justru itulah yang membuat semua orang terus menunggu kelanjutannya setelah unggahan anonim itu meledak. Perhatian publik tak lagi hanya tertuju pada Shandy Aulia. Fokus perlahan bergeser pada satu sosok lain yang tak kalah mengundang tanda tanya, pejabat misterius yang disebut-sebut berada di balik isu ini. Meski namanya tak pernah ditulis secara gamblang, ciri-ciri yang beredar justru terasa terlalu kena untuk diabaikan begitu saja. Warganet mulai menyusun potongan demi potongan cerita. Jabatan strategis, akses ke lingkar kekuasaan, hingga gaya hidup eksklusif menjadi bahan spekulasi panas. Beberapa akun bahkan berani menyebut inisial, meski tanpa bukti kuat. Disinilah isu berubah arah, dari sekadar gosip artis, menjadi dugaan relasi terlarang yang menyentuh wilayah sensitif kekuasaan. Situasi makin memanas ketika unggahan lanjutan menyebut bahwa hubungan tersebut bukan sekadar pertemanan biasa. Narasi yang dilempar sengaja dibuat setengah terbuka, seolah memberi ruang bagi publik untuk menafsirkan sendiri. Kata-kata yang dipilih tajam, menusuk, dan memancing emosi, membuat istilah kedekatan istimewa terus diulang dalam berbagai versi. Namun hingga saat ini, sosok pejabat tersebut tetap bungkam. Tak ada klarifikasi, tak ada bantahan. Keheningan ini justru memicu kecurigaan baru. Apakah diam adalah strategi, atau memang ada sesuatu yang terlalu berisiko untuk dibuka ke publik? Pertanyaan itu terus menggantung, dan rasa penasaran publik semakin sulit diredam. Keheningan sang pejabat misterius justru menjadi pemantik munculnya istilah paling kontroversial dalam pusaran isu ini. Di tengah spekulasi yang kian liar, satu kata akhirnya mencuat dan langsung menyulut emosi publik simpanan. Meski belum pernah diucapkan secara resmi oleh pihak manapun, istilah ini beredar luas di media sosial, menjadi bahan perdebatan panas yang sulit dikendalikan. Narasi yang beredar menyebut adanya hubungan tidak seimbang, antara kekuasaan dan popularitas, antara fasilitas dan kedekatan pribadi. Dugaan ini membuat publik terbelah. Sebagian menilai istilah tersebut terlalu kejam dan cenderung menghakimi, sementara lainnya justru menganggapnya sebagai refleksi dari pola relasi gelap yang kerap terjadi namun jarang terungkap. Nama Shandy Aulia kembali menjadi sasaran sorotan. Setiap unggahan lama, setiap potongan wawancara, bahkan ekspresi wajahnya di acara publik mulai dianalisis berlebihan, seolah publik tengah mencari pembenaran atas narasi yang telanjur terbentuk. Padahal, hingga titik ini, semua masih berada di wilayah dugaan dan asumsi. Namun satu hal tak bisa disangkal, istilah simpanan pejabat telah mengubah arah cerita. Isu ini tak lagi sekadar gosip selebritas, melainkan tudingan serius yang bisa menghancurkan reputasi. Pertanyaannya kini bukan hanya siapa benar dan siapa salah, melainkan siapa yang akan berbicara lebih dulu untuk menghentikan atau justru memperkeruh badai ini. Di tengah opini publik yang sudah terbelah, situasi makin memanas ketika sesuatu yang disebut-sebut sebagai bukti mulai bermunculan ke permukaan. Potongan foto buram, tangkapan layar percakapan, hingga narasi waktu dan lokasi tertentu beredar luas di berbagai platform. Meski tak ada cap resmi keaslian, materi-materi ini langsung diklaim sebagai penguat dugaan hubungan terlarang tersebut.
Warganet kembali bergerak cepat. Detail kecil dibedah tanpa ampun, dari latar belakang foto, sudut cahaya, hingga kecocokan tanggal dengan agenda publik sang artis. Ada yang yakin itu bukti kuat, ada pula yang menyebutnya manipulasi murahan. Namun justru perdebatan inilah yang membuat isu semakin liar dan sulit dihentikan. Yang membuat suasana kian panas, sebagian akun menyebut bukti itu sengaja bocor dari lingkaran dalam. Klaim ini tentu tak bisa diverifikasi, tapi cukup untuk memancing kecurigaan baru. Publik mulai bertanya, jika ini hanya fitnah, mengapa materi semacam ini bisa tersebar begitu masif dan terstruktur? Sementara itu, baik Sandi Aulia maupun sosok pejabat misterius masih belum memberikan klarifikasi terbuka. Kekosongan informasi resmi justru memberi ruang bagi narasi liar untuk terus tumbuh. Di titik ini, satu pertanyaan besar menggelayut di benak publik. Apakah bukti ini akan dipatahkan, atau justru menjadi awal terbukanya fakta yang lebih mengejutkan? Di tengah derasnya tudingan dan bukti yang masih diperdebatkan, publik akhirnya mendapat sesuatu yang ditunggu-tunggu, reaksi dari Sandi Aulia. Namun alih-alih klarifikasi panjang lebar, yang muncul justru respons singkat. Tak ada penjelasan detail, tak ada bantahan keras. Justru karena itulah, reaksi ini langsung mengundang tafsir ke segala arah. Kalimat yang diunggah terdengar tenang, bahkan terkesan normatif. Tapi warganet menilai, pilihan kata dan waktunya terlalu pas untuk dianggap kebetulan. Sebagian menilai itu sebagai bentuk pembelaan diri yang halus, sementara lainnya menganggapnya sebagai sinyal bahwa isu ini tak sesederhana yang dibayangkan. Tak butuh waktu lama, unggahan tersebut langsung dibedah habis-habisan. Setiap kata dianalisis, setiap jeda dibaca sebagai kode. Ada yang menyebut Sandi Aulia sedang mencoba meredam situasi, ada pula yang justru melihatnya sebagai respons defensif yang belum menjawab inti persoalan. Alih-alih meredakan badai, reaksi singkat ini justru membuat api gosip semakin membesar. Publik ini bertanya-tanya, apakah ini awal dari klarifikasi lebih besar, atau justru strategi diam yang dipilih untuk menghindari sorotan lebih tajam. Satu hal jelas, cerita ini semakin jauh dari kata selesai. Reaksi singkat Sandi Aulia justru menjadi titik balik yang memecah publik menjadi dua kubu besar. Di satu sisi, pendukung setianya menyerukan agar masyarakat berhenti menghakimi tanpa bukti sah. Mereka menilai, diam atau respons singkat bukan berarti pengakuan, melainkan pilihan untuk tidak terjebak dalam drama yang sengaja digoreng. Namun di sisi lain, suara skeptis semakin keras. Kelompok ini menilai reaksi tersebut terlalu normatif dan menghindari inti persoalan. Bagi mereka, isu sebesar ini menuntut penjelasan yang lebih tegas. Kolom komentar pun berubah menjadi arena saling serang, penuh tudingan, pembelaan, dan asumsi. Yang makin liar, media sosial memanas. Potongan opini diangkat menjadi judul, komentar dijadikan narasi, dan spekulasi terus beranak pinak. Nama Sandi Aulia tak lagi dibicarakan sebagai individu, melainkan sebagai simbol dari isu yang lebih besar, relasi kuasa, popularitas, dan dugaan kedekatan yang melampaui batas. Di tengah hiruk-pikuk itu, satu hal terasa janggal, pejabat misterius tetap bungkam. Tak ada suara, tak ada sikap. Keheningan ini justru memperlebar jurang kecurigaan dan membuat publik bertanya, mengapa hanya satu pihak yang terus disorot, sementara sosok lain seolah tak tersentuh. Pertanyaan ini mulai mengarah ke babak berikutnya yang lebih sensitif dan berisiko. Ketika perdebatan publik tak kunjung reda, media arus utama mulai turun tangan. Isu yang sebelumnya hanya bergulir di media sosial kini masuk ke ranah pemberitaan infotainment dan portal daring. Judul-judul tajam bermunculan, membingkai isu ini sebagai gosip panas yang perlu diklarifikasi, sekaligus memperluas jangkauan sorotan ke publik yang lebih luas. Liputan demi liputan mulai menyoroti kronologi awal, potongan, bukti, yang viral, hingga reaksi singkat Sandi Aulia yang masih mengundang tafsir. Meski tetap berhati-hati dengan kata, dugaan, framing pemberitaan justru membuat isu ini terasa semakin serius. Nama Sandi Aulia pun kembali menghiasi headline, kali ini dengan tekanan yang jauh lebih besar. Yang menarik, sejumlah media mulai mengarahkan lampu sorot ke lingkar kekuasaan. Bukan dengan menyebut nama, melainkan dengan menyinggung fenomena relasi gelap antara figur publik dan pejabat. Narasi ini membuat isu berkembang dari gosip personal menjadi perbincangan sosial yang sensitif dan berisiko. Namun hingga babak ini, satu hal tetap sama, tak ada klarifikasi langsung dari sosok pejabat yang disebut-sebut. Diamnya figur tersebut kini tak lagi dianggap biasa,
melainkan mulai dipertanyakan secara terbuka. Publik menunggu satu momen krusial, apakah akan ada pernyataan resmi, atau justru kebenaran akan dibiarkan menggantung tanpa jawaban. Hingga titik ini, kebenaran masih terbungkus kabut tebal. Isu yang bermula dari unggahan anonim kini menjelma menjadi sorotan nasional, menyeret nama besar, reputasi, dan dugaan relasi terlarang yang tak kunjung diklarifikasi. Publik seolah digiring untuk memilih, percaya pada gosip yang terus bergulir, atau menunggu fakta yang tak kunjung datang. Sandi Aulia tetap menjadi pusat perhatian. Setiap gerak-geriknya kini diawasi, setiap unggahan dinilai punya makna tersembunyi. Namun tak ada pernyataan lanjutan yang benar-benar memotong spekulasi. Diamnya sang artis dan keheningan pejabat misterius justru menciptakan ruang kosong yang diisi asumsi demi asumsi. Di sisi lain, media dan warganet terus mendesak. Desakan agar ada klarifikasi resmi semakin keras, karena isu ini tak lagi sekadar gosip ringan. Nama baik, kredibilitas, dan kepercayaan publik ikut dipertaruhkan. Semakin lama dibiarkan, semakin sulit memisahkan mana fakta dan mana narasi yang terlanjur dipercaya. Kini, cerita ini berhenti di satu titik krusial. Apakah akan muncul bukti baru yang benar-benar mengubah arah cerita? Ataukah semua ini akan menguap seperti gosip-gosip sebelumnya, meninggalkan jejak luka dan tanda tanya? Satu hal yang pasti, publik belum mendapatkan jawaban, dan justru disitulah bara gosip ini tetap menyala.